Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sahira dari kelas 5A akan mempresentasikan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama dibahas yaitu materi prasyarat. Materi prasyarat dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif yang terbentuk jika terjadi serah terima elektron antar atom. Ikatan ion membentuk senyawa ion yang mana bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama dua elektron oleh dua atom. Ikatan kovalen terbagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar yaitu ikatan kovalen yang terbentuk pada senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegativan, di mana terjadi pengutuban atau polarisasi muatan. Dan ikatan kovalen nonpolar terbentuk pada senyawa kovalen yang memiliki keelektronegatifan sama atau tidak memiliki keelektronegatifan, di mana tidak terjadi polarisasi muatan. Larutan adalah campuran homogen, yang artinya campuran tersebut mempunyai komposisi yang sama di bagian manapun. Berdasarkan kemampuannya mengantarkan arus listrik, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit mengalami ionisasi, yaitu penguraian zat elektrolit menjadi ion positif dan ion negatif. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang dapat terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya atau mengalami ionisasi sempurna. Sedangkan larutan elektrolit lemah hanya mengalami ionisasi sebagian. Jika dilakukan uji, maka larutan elektrolit kuat ditandai dengan lampu yang menyala terang dan terdapat banyak gelembung pada elektrodanya. Sedangkan elektrolit lemah ditandai dengan lampu yang menyala redup atau bahkan mati dan terdapat sedikit gelembung pada elektrodanya. Larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Senyawa ion yaitu senyawa yang atom-atomnya digabungkan oleh ikatan ion. Pada senyawa ion terdapat partikel bermuatan listrik, yaitu ion positif dan ion negatif. Jika senyawa ion ini dilarutkan dalam air, maka ion-ion tersebut akan bergerak bebas yang dapat menghasilkan hantaran arus listrik. Sedangkan senyawa kovalen polar yaitu senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar antara dua atom yang membentuk molekul dikutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif yang terpolarisasi sehingga menimbulkan molekul polar. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Disebabkan pelarut air merupakan molekul dikutub yang membantu menguraikan senyawa kovalen polar menjadi ion positif dan ion negatif. Elektrolit kuat dapat berupa asam kuat, basa kuat, ataupun garam yang mudah larut dalam air. Asam kuat adalah asam yang dalam larutannya mudah menghasilkan ion H+, seperti contohnya HCl dan H2SO4. Basa kuat yaitu basa yang dalam larutannya mudah menghasilkan ion OH-, contohnya seperti NaOH. Dan garam yang mudah larut yaitu contohnya seperti NaCl. Contoh dari elektrolit lemah dapat berupa asam lemah dan basa lemah.
Asam lemah yaitu asam yang dalam larutannya sulit melepaskan ion H+, contohnya seperti CH3COH. Dan basa lemah yaitu basa yang dalam larutannya sulit melepaskan ion OH-, contohnya adalah FeOH2. Larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, dikarenakan zat terlarutnya tidak terurai menjadi ion positif dan ion negatif, melainkan hanya dalam bentuk molekulnya saja. Larutan non-elektrolit dapat jika diuji ditandai dengan lampu yang tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas pada elektrodanya. Larutan non-elektrolit ini dapat berupa senyawa kovalen nonpolar, yaitu contohnya seperti senyawa organik seperti glukosa dan alkohol yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Berikut ini adalah deskripsi dari peta konsep yang sudah dijelaskan. Untuk memudahkan memahami konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka konsep tersebut digambarkan dalam level makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Makroskopik yaitu representasi dari kejadian nyata yang dapat dilihat secara kasat mata atau dapat diamati dengan panca indera. Contohnya adalah kita dapat mengamati adanya lampu yang menyala dan terdapat gelembung gas pada larutan elektrolit kuat dan kita dapat melihat lampu yang mati pada larutan non-elektrolit. Sedangkan untuk mikroskopik yaitu kejadian yang nyata namun tidak dapat kita lihat secara kasat mata karena berada pada level partikulat. Contohnya adalah gambar yang menjelaskan tentang proses terjadinya larutan NaCl yang dapat mengantarkan arus listrik dikarenakan adalah pergerakan partikel bermuatan atau ion, sehingga membuat lampu menyala. Dan pergerakan molekul glukosa yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Representasi simbolik yaitu meliputi penggunaan simbol, rumus, ataupun persamaan untuk menggambarkan materi pada level mikroskopik. Contohnya itu adalah reaksi NaCl yang terionisasi ketika dilarutkan dalam air. Selanjutnya adalah miskonsepsi. Perhatikan uji daya hantar listrik berbagai senyawa dalam pelarut air dengan menggunakan elektroda inert berikut. Senyawa yang termasuk elektrolit adalah menurut penelitian, terdapat satu pola respon yang menunjukkan miskonsepsi siswa pada konsep jenis ikatan kimia dan senyawa elektrolit, di mana yaitu terdapat pola respon A1. Siswa menjawab senyawa yang termasuk elektrolit adalah senyawa NaCl dan HCl. Alasannya yaitu karena semua elektrolit merupakan senyawa ion. Namun di sini terjadi miskonsepsi. Seharusnya adalah senyawa yang termasuk itu adalah NaCl dan HCl dikarenakan elektrolit merupakan senyawa ion atau kovalen polar. Namun siswa mengalami miskonsepsi. Siswa mengatakan bahwa HCl itu sebagai senyawa ion yang dapat menghantarkan listrik. Siswa keliru memandang HCl sebagai senyawa ion bukan senyawa kovalen. Karena siswa berpikir setiap larutan yang mengandung kation dan anion merupakan senyawa ion.
Selanjutnya yaitu soal dan pembahasan. Hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan adalah sebagai berikut. Larutan yang merupakan larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit kuat berurutan adalah. Seperti yang kita tahu bahwa larutan elektrolit kuat adalah larutan yang nyala lampunya terang dan memiliki gelembung yang banyak. Larutan elektrolit lemah yaitu nyala lampunya redup atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Dan untuk larutan non-elektrolit yaitu lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Sehingga dapat kita lihat di sini, larutan A nyala lampunya terang dan banyak, berarti itu adalah elektrolit kuat. Larutan B nyalanya terang dan gelembungnya sedikit, yaitu elektrolit lemah. Larutan C lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung, berarti termasuk non-elektrolit. D, larutan D nyala lampunya redup dan terdapat sedikit gelembung, termasuk elektrolit lemah. Larutan E, lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung, termasuk elektrolit lemah. Sehingga yang merupakan larutan non-elektrolit dan elektrolit kuat berurutan adalah C dan A. Selanjutnya, di antara senyawa berikut yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling sedikit adalah larutan yang menghasilkan ion paling sedikit berarti terionisasi sebagian. Larutan yang terionisasi sebagian itu termasuk larutan elektrolit lemah. Dari pilihan kita dapat melihat bahwa NaOH adalah termasuk basa kuat, NaCl adalah garam, NH42SO4 merupakan garam, H2SO4 merupakan asam kuat, dan H3PO4 merupakan asam lemah. Karena contoh dari elektrolit lemah itu dapat berupa asam lemah ataupun basa lemah, maka jawaban yang tepat adalah H3PO4. Selanjutnya yaitu larutan yang mempunyai daya hantar listrik paling lemah adalah larutan yang mempunyai daya hantar listrik paling lemah yaitu berarti termasuk elektrolit lemah. Dari pilihan dapat kita lihat bahwa CH3COOH yaitu merupakan asam lemah sehingga merupakan elektrolit lemah. HNO3 merupakan asam kuat, AlOH3 merupakan asam lemah, CaCl2 merupakan garam, dan BaOH2 merupakan basa kuat. Jadi yang termasuk elektrolit lemah merupakan CH3COOH dan AlOH3. Namun daya hantar listrik juga dipengaruhi oleh konsentrasi dan jumlah ion, di mana AlOH3 jika diionkan menjadi Al+ dan 3OH- terdapat 4 ion. Maka konsentrasinya yaitu 4 dikali 0,1 molar menjadi 0,4 molar. CH3COOH jika terion menjadi CH3COO- ditambah H+, terdapat 2 ion. Maka konsentrasinya adalah 2 dikali 0,1 molar menjadi 0,2 molar. Jika konsentrasi semakin besar, maka daya hantar listrik juga akan semakin kuat. Dan jika konsentrasi semakin kecil, maka daya hantar listriknya pun akan semakin kecil. Jadi yang memiliki daya hantar paling lemah yaitu CH3COOH karena memiliki konsentrasi sebesar 0,2 molar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.